Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu.
kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Inilah kerinduan kami, selalu ada dalam hadirat-Mu. Dan itu berarti kami harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuntun langkah kami oleh kebenaran firman-Mu, untuk selalu ada dalam hadirat-Mu, berjalan bersama dengan-Mu sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman hari ini. Yeremia pasal 39 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Sedekia, dalam bulan yang ke-4 pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal, Sareser, pembesar dari Sin Magir, panglima, dan Nebusyaban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Sedekia, Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja, dengan melalui pintu gerbang antara dua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Sedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Sedekia dibutakannya. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api. Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya, dan sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan dan kepala pasukan pengawal.
Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal bunyinya. Bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Kata Nebuzaradan kepada pasukan pengawal beserta Nebuzaradan, kepala istana, dan Nergal Sareser, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel, mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya, bunyinya, "Pergilah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu. Sebab engkau percaya kepadaku, demikianlah firman Tuhan." Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat nubuat Nabi Yeremia digenapi, yaitu bagaimana Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang Yerusalem dan menguasainya, Raja Sedekia dan para pejabat-pejabatnya melarikan diri juga dengan anak-anaknya. Tetapi orang-orang Kasdim, tentara negeri Babel, menyusul dan akhirnya menangkap mereka. Kisah pelarian itu diakhiri dengan anak-anak Raja Sedekia dibantai, disembelih di depan mata Raja Sedekia, juga para pejabat-pejabatnya, dan Raja Sedekia sendiri dibutakan matanya, serta dijadikan tawanan ke negeri orang Babel. Sementara itu, dikisahkan Nabi Yeremia yang awalnya ditindas oleh Raja Sedekia dan para pejabatnya, sekarang dibebaskan oleh Raja Nebukadnezar. Bahkan Ebed-Melek, hamba-hambanya, juga dilepaskan. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang kita dapat ambil hikmat dan pelajari? Begitu rapuhnya kekuasaan yang dibangun manusia dengan lobi-lobi politik yang tampaknya hebat dan sakti. Kita tahu Raja Sedekia, kerajaan Yehuda, sebelumnya melobi kerajaan Mesir untuk membantu menghadapi Raja Babel. Memang Raja Babel dan pasukannya sempat menyingkir pulang, tetapi datang kembali ketika tentara Fir'aun, prajurit-prajurit Mesir itu kembali ke negerinya dan mengalahkan Yehuda dan menghancurkan Yerusalem. Sedekia percaya ketika mereka punya banyak koalisi dan relasi, mereka akan aman. Makanya demi keyakinan itu banyak hal harus dikompromikan, seperti penyembahan berhala yang berakibat kemerosotan moral di seluruh negeri Yehuda. Padahal nama Sedekia adalah artinya Yahweh itu kebenaran. Tetapi sejatinya dirinya sudah dibutakan oleh kekuasaan sejak lama, sejak ia menjabat. Kisah terakhir yang tragis ini hanyalah peneguhan apa yang telah lama terjadi, yaitu kebutaan secara rohani. Yeremia yang tidak buta
secara rohani dengan jelas melihat kebutaan Sedekia yang sempat diingatkan, tetapi Sedekia justru menganiayanya dan membungkamnya dengan memasukkan Yeremia ke penjara. Tetapi kebenaran Tuhan selalu menang. Kebenaran akan menunjukkan siapa yang buta dan siapa yang melihat sesungguhnya. Bahkan dari beberapa pasal terakhir kita melihat disebutkan Ebed Melek sebenarnya orang asing yang menjadi hamba Yeremia, tetapi bersimpati kepada pemberita kebenaran yang Yeremia sampaikan, disebut sebagai orang percaya. Hal ini menunjukkan kebenaran bukan berarti sesuatu yang banyak diyakini orang atau yang dinarasi kekuasaan mayoritas. Tetapi kebenaran ada dalam suara Tuhan, yaitu firman-Nya. Barang siapa mendengar firman Allah, mereka melihat. Tetapi yang tidak mendengar, menolak mendengar, sekalipun melihat, sejatinya mereka adalah orang-orang yang buta. Mari melalui firman hari ini kita meminta Tuhan untuk menuntun kita hidup dalam kebenaran. Janganlah demi kekuasaan kita rela mengkompromikan iman. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tinggal dalam dunia yang buta, tetapi sejatinya kitalah yang melihat karena Tuhanlah yang menentukan. Saat kita memilih beriman dan melakukan kebenaran-kebenarannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kisah tentang Raja Sedekia yang dibutakan, menyimpulkan kebutaan rohaninya. Karena walaupun banyak firman Tuhan disampaikan, tetapi dia tidak bisa melihat rencana Tuhan, rancangan Tuhan atas kehidupannya dan kehidupan bangsanya, sehingga membawa dirinya dalam penghukuman beserta dengan bangsanya Yehuda dibuang ke Babel. Ini sebuah pengajaran bagi setiap kami umat Tuhan, supaya mendengar firman Tuhan dan peka, sehingga tahu kebenaran-kebenaran dan dapat melihat masa depan bersama dengan Tuhan, sehingga melangkah dalam kemuliaan Tuhan, dalam rancangan-rancangan daripada Tuhan. Terus bimbing umat-Mu dalam kepekaan firman Tuhan melalui Roh Kudus Allah yang berkarya dalam pribadi setiap kami. Berkati gereja-Mu dengan pengurapan yang terus bagi hamba-hamba-Mu, para pemimpin gereja, pengurus, mengarahkan jemaat Tuhan bertumbuh dalam iman percaya dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan setiap ibadah-ibadah yang diselenggarakan saat ini, baik di pusat maupun di cabang-cabang, ibadah raya, ibadah menara doa, ibadah PWP, Persekutuan Wanita Penolong, ibadah Youth, SYUG, dan juga ibadah S3, Shema Sunday School, di mana dari anak-anak Engkau rindu Tuhan membentuk mereka mengenal pribadi-Mu di sekolah minggu. Tuhan, kami menyerahkan setiap ibadah ini menjadi sarana untuk umat-Mu bertumbuh dan berbuah. Mereka mengerti dan mengenal kehendak Tuhan, kebenaran, sehingga mereka tidak buta secara rohani, melangkah menjalani kehidupan di dunia ini dalam terang kebenaran-Mu Tuhan, dalam rancangan-Mu. Demikian kerinduan hamba-Mu atas doa pagi hari ini, di mana Engkau membukakan firman kebenaran. Dan kami menyerahkan sepanjang hari ini, perjalanan hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Jaga, lindungi, sertai, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun. Jauhkan dari orang jahat, kuasa jahat. Tangan Tuhan menyertai, melindungi. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Sembuhkan yang sakit. Lawat, beri kekuatan yang lemah. Kami berjalan bersama dengan Tuhan dalam rencana-Mu. Rencana yang damai, sejahtera, dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.